Entah Anda sadari atau tidak, Anda selalu memilih suatu hal untuk diperhatikan. Faktanya, kita tidak dilahirkan dalam keadaan tanpa kepedulian. Jauh di dalam diri kita, ada sebuah mesin yang membuat kita peduli pada banyak hal. Pernahkah Anda melihat seorang anak kecil yang menangis karena warna biru di topinya tidak sesuai dengan warna sepatu yang ia kenakan? Ya, begitulah. Sungguh sebuah kekhawatiran yang menguras tenaga untuk hal yang sepele. Saat kita belia, dunia terasa begitu besar dan baru. Semua hal tampak begitu berarti. Dan karena itu, kita jadi peduli terhadap banyak hal. Kita peduli tentang setiap hal dan setiap orang, tentang apa yang dikatakan orang atas diri kita, tentang apakah orang yang kita sukai membalas telepon kita atau tidak, atau apa warna balon ulang tahun kita. Namun, kepedulian yang terlalu luas ini datang dengan harga yang mahal. Kita menghabiskan energi berharga untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Kita cemas tentang opini orang lain yang tidak kita kenal, dan kita khawatir tentang hal-hal yang tidak memberikan kembali nilai apapun. Semua perhatian ini disalurkan pada hal-hal yang tidak layak. Seiring beranjak dewasa, didukung oleh banyak pengalaman, kita mulai memperhatikan bahwa sebagian besar hal semacam ini hanya memiliki dampak kecil dalam hidup kita. Orang-orang yang komentarnya sangat kita risaukan sebelumnya tidak lagi terhitung dalam kehidupan kita. Penolakan-penolakan yang menyakitkan yang pernah kita rasakan ternyata telah memberi andil yang sangat baik. Kita jadi tahu betapa kecilnya perhatian yang diberikan oleh orang lain pada detail-detail superficial tentang diri kita. Dan kita pun akhirnya memilih untuk tidak lagi menanggapi mereka terlalu serius. Intinya, kita jadi semakin selektif terhadap perhatian yang rela kita berikan. Inilah sesuatu yang kita sebut sebagai kedewasaan. Ini adalah sebuah proses yang bagus, di mana kita belajar untuk membedakan mana yang penting dan mana yang hanya kebisingan. Kedewasaan muncul ketika seseorang belajar untuk peduli hanya pada sesuatu yang sangat berharga. Seperti yang pernah dikatakan seseorang bijak, itulah yang Anda dapatkan jika mencurahkan perhatian tidak pada saatnya. Kita mulai sadar bahwa tidak semua hal di dunia ini pantas untuk kita khawatirkan. Kita mulai memprioritaskan energi mental dan emosional kita. Lalu, seiring pertambahan usia dan memasuki paruh bada, perubahan lain mulai terjadi. Energi kita mulai menurun, secara fisik, identitas kita pun menguat. Kita tahu siapa diri kita dan menerimanya sepenuh hati, termasuk bagian-bagian yang sama sekali tidak membanggakan. Namun anehnya, penerimaan diri ini membuat kita merasa sangat merdeka. Kita tidak lagi perlu peduli terhadap setiap hal, setiap opini, atau setiap ekspektasi dari orang lain. Hidup berjalan apa adanya dan kita menerimanya, baik-baik atau buruk. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa menyelamatkan semua orang atau pergi ke setiap tempat dan itu tidak masalah. Hidup terus berjalan. Pada tahap ini, kita bisa menyisihkan perhatian kita yang semakin berkurang untuk hal yang benar-benar bermanfaat dalam hidup kita. Ini bisa berupa diri kita sendiri, keluarga, teman-teman terbaik, dan hobi yang kita cintai. Dan herannya, hal-hal sederhana itu sudah cukup membahagiakan. Namun bukankah ini berarti kita menjadi tidak peduli dan egois? Bukankah ini terdengar seperti menyerah pada ambisi dan melupakan tujuan besar? Bukankah ini justru membuat kita tidak berkembang? Sikap ini bukanlah tentang tidak peduli atau menyerah. Ini adalah tentang mengarahkan energi yang semakin terbatas ke tempat yang paling tepat. Ini adalah kebijaksanaan untuk memprioritaskan di mana kita memilih untuk menjadi luar biasa pada beberapa hal yang kita benar-benar cintai dan pedulikan. Ini adalah tentang menyisihkan perhatian kita untuk hal yang benar-benar bermanfaat dalam hidup kita. Kita tidak lagi mengejar kesempurnaan yang tidak realistis, melainkan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang konkret. Kita belajar untuk fokus pada apa yang ada di depan mata dan membiarkan sisanya pergi. Penyederhanaan inilah yang sesungguhnya membuat kita senantiasa merasa sangat bahagia. Kita tidak lagi merasa terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Kita menemukan kedamaian dalam menerima bahwa tidak semua hal perlu diatasi atau dikuasai. Kita mulai berpikir, mungkin apa yang dikatakan seseorang bijak itu memang benar adanya. Jangan berusaha. Bukan berarti kita harus pasif, tetapi kita harus berhenti berusaha terlalu keras untuk hal-hal yang tidak penting. Kita harus berhenti berusaha menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Pada akhirnya Anda akan menyadari perbedaan besar antara orang yang acuh tak acuh dan orang yang bersikap bodoh amat yang sesungguhnya. Yang satu lari dari masalah, yang lain berani memilih masalahnya sendiri. Yang satu menolak kenyataan, yang lain menerimanya dengan lapang dada. Dengan demikian, menjadi bodoh amat adalah sebuah pilihan sadar untuk hidup lebih berani. Ini adalah tentang memilih perjuangan Anda sendiri, tidak peduli dengan rintangan kecil yang menghadang, dan terus berjalan maju menuju tujuan yang bermakna.